Drawing Piala AFF 2022, Timnas Indonesia bisa segrup dengan Vietnam. Drawing atau undian Piala AFF 2022 akan dilakukan pada Agustus mendatang. Timnas Indonesia bisa satu grup dengan Vietnam. Hal tersebut terjadi karena AFF akan menempatkan dua tim terbaik di pos 1. Saat ini, di pos 1 akan diisi oleh Thailand sebagai tim terbaik di ASEAN. Pada 3 gelaran terakhir Piala AFF, Thailand menjadi tim terbaik dengan meraih 2 gelar juara. Setelah Thailand, kemungkinan besar akan diisi oleh Indonesia jika melihat prestasinya. Timnas Indonesia meski gagal menjadi juara Piala AFF, tetapi di 3 gelaran terakhir mereka bisa meraih 2 kali runner-up. Seusai regulasi penentuan pot drawing Piala AFF, didasarkan performa masing-masing tim di 3 turnamen terakhir, tulis media Vietnam The Dao. Karena itu, baru Thailand yang ditempatkan di pos 1 karena 2 kali juara dalam 3 edisi terakhir. Sebenarnya selain Indonesia, ada juga Vietnam yang memiliki kesempatan untuk menjadi tim terbaik dan berada di pos 1 mendampingi Thailand. Hal ini didasarkan bahwa Vietnam pernah menjadi juara Piala AFF pada tahun 2018. Tetapi, hingga saat ini, AFF belum memutuskan siapakah yang akan menjadi tim terbaik untuk menempati pos 1 bersama Thailand. Indonesia dan Vietnam masih berebut posisi pos 1 agar tidak satu grup dengan Thailand. Rencananya, drawing Piala AFF 2022 akan berlangsung di Bangkok pada Agustus 2022. Jika Timnas Indonesia berada di pos 1, maka kemungkinan besar akan satu grup kembali bersama Vietnam. Satu grup dengan Vietnam seakan mengulang gelaran Piala AFF 2020. Saat itu, Timnas Indonesia berhasil menjadi juara grup B, mengalahkan Vietnam. Indonesia juga berhasil tembus ke final Piala AFF 2020. Namun sayangnya, gagal menjadi juara setelah kandas dari Thailand. Meski menjadi runner-up, Timnas Indonesia kala itu banjir pujian karena skuad Garuda berisikan para pemain muda seperti Egy, Pratama Arhan, dan lainnya. Skuad Garuda pada Piala AFF 2020 sebagian besar masih sama, dengan tambahan Mark Locke dan 3 pemain naturalisasi lainnya. Ada Mark Locke, Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Saini Fatinama. Diharapkan membuat skuad Garuda menjadi lebih baik lagi. Karena itu, jika satu grup dengan Vietnam, maka peluang Timnas Indonesia untuk lolos dari fase grup Piala AFF 2022 akan semakin besar. Selesai cuti, Sintayong ditunggu agenda padat Timnas Indonesia sampai akhir tahun. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mendapatkan cuti dari PSSI. Setelah masa cutinya berakhir nanti, pelatih asal Korsel itu ditunggu agenda padat bersama tim senior dan junior. Sintayong bakal mudik ke Korsel pada 20 Juli 2022. Pelatih berusia 51 tahun itu akan berangkat setelah melakukan evaluasi Timnas Indonesia U19 bersama PSSI. Kalau tidak salah tanggal 20, habis evaluasi hasil, malamnya berangkat, kata Ketua PSSI Muhammad Iriawan. Sintayong disebut meminta waktu panjang untuk menghabiskan cuti tahun ini. Itu dilakukan karena Sintayong sudah lama berpisah dengan keluarganya di Korsel, seiring kesibukannya bersama Timnas Indonesia. Hampir sebulan, Sintayong minta waktu istirahat. Cuti tahun ini dihabiskan imbu pria yang akrab disapa Iwan Bule itu. Setelah merampungkan cutinya, Sintayong ditunggu agenda padat bersama Timnas Indonesia U19 dan Timnas Indonesia. Agenda terdekat adalah memimpin Timnas U19 tampil di kualifikasi Piala Asia U20 pada 10-18 September mendatang. Namun sebelumnya, Timnas Indonesia U19 bakal menggelar pemusatan latihan di Eropa. Rencananya, tim Garuda Nusantara akan berada di benua biru untuk menjalani latihan dan menggelar sejumlah uji tanding. Setelah memimpin Timnas U19, Sintayong memasuki periode PPMS Day bersama Timnas Indonesia pada 19-27 September 2022. Pada akhir tahun, ex-pelatih Timnas Korsel tersebut bakal memimpin Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 yang jadwalnya masih belum ditetapkan. Dan itulah berita terbaru Timnas Indonesia untuk hari ini. Saksikan terus update terbaru Timnas Indonesia dari Anak Bola Story.